Yo! Jujur gue udah ngelihat banyak banget komentar kalian semua yang pengen gue menghindari permasalahan ini gitu ya. Tapi karena ini berhubungan sama yang namanya Sunda dan Sunda is my thing, Sunda is my jam, Sunda is my bloodline ya. Gue pun penasaran dan akhirnya coba buat ngulik sendiri apa yang terjadi sama Resbob, kakak dari seorang content creator yang lagi naik daun gitu, yang katanya tanggal 16 Desember 2025 baru aja diciduk gara-gara melakukan ujaran kebencian terhadap suku Sunda. Dan kita bakal bahas itu semua di video ngopi kesempatan kali ini. Selamat datang di Ngopi Ngobrolin Bahasa Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Om, Resbob siapa? Resbob itu kakaknya Big Mo. Big Mo itu siapa? Big Mo itu YouTuber yang lagi naik daun. Dia baru aktif 2 tahun yang lalu gitu ya di YouTube, tapi udah banyak banget dibicarakan sama orang-orang karena gaya bicaranya yang frontal dan juga belak-belakan. Karena frontal dan juga belak-belakan, setiap dia melakukan pernyataan mungkin bakal nyinggung beberapa pihak gitu, yang pada akhirnya balik lagi tuh ngomongin soal Om Big Mo ini gitu. Lu masih bisa lihat sendiri channel YouTube-nya di Nice Guy Mo, dia udah punya 254.000 subscriber, dan kalau misalnya lu cek salah satu kontennya, lu bakal kaget kalau misalnya Big Mo sendiri udah berhasil bisa collab bareng beberapa public figure kayak misalkan Ferry Irwandi, Panji Pragiwaksono, bahkan Coki Pardede. Dan Bang Winda sendiri pun bilang kalau misalkan Big Mo cukup dikasih waktu setahun aja bisa jadi YouTuber besar katanya. Kita lihat nanti gimana ya tahun 2026 gitu ya karir dari Big Mo. Nah, kalau misalnya semua tanya ke gue gimana impresi orang-orang terkait Big Mo-nya sendiri di berbagai macam media sosial tuh beragam banget. Big Mo terkenal di Twitter itu beda sama Big Mo terkenal di Instagram karena apa? Cuman kita nggak bakalan fokus terhadap permasalahan Big Mo karena banyak juga yang bisa dibahas sebenarnya. Tapi gue justru lebih penasaran kepada apa yang dilontarkan sama kakaknya. Ya, ucapan yang dilontarkan sama kakaknya itu Resbob, sampai pada akhirnya suku Sunda ya, atau orang Sunda bisa ke-trigger. Lu bayangin Sunda kalau marah lucu anjir, ini marah sampai pada akhirnya bisa ngeciduk YouTuber gitu. Berarti permasalahannya serius banget ya. Resbob ini selalu muncul di podcastnya Big Mo. Dan di awal bulan Desember ya, Resbob itu buat video atau buat live streaming gitu, gue nggak tahu yang mana yang benar gitu ya, cuma yang jelas lu masih bisa lihat sendiri ya kutipannya yang udah diarsipin sama detik.com. Kalau misalnya dia bilang Sunda itu anjing, dan yang paling red flag-nya adalah dia juga nge-call out fans klub bolanya Sunda. Ya lu bayangin fans klub bola digesek ya pasti menyala gitu. Nah, pernyataannya kayak gini. Pokoknya semua Sunda Viking. Yeah. Kata-kata hari ini, Bang. Bonek Viking sama aja, tapi yang Viking. Gini ya, buat gue sendiri sebenarnya emang dari Sunda ngeliat ini, gue yakin itu cuman pernyataan tongkrongan yang sebenarnya tuh nggak harus direkam lah, nggak harus dipublish di media sosial. Lu kalau misalnya ngomongin di tongkrong sebenarnya nggak masalah kalau misalnya emang sefrekuensi gitu. Tapi masalahnya ini dilontarkan di publik dan banyak banget orang-orang yang bukan dari tongkrongannya Resbob itu juga ngelihat ya, pasti bakalan kegesrek lah. Nah, gara-gara pernyataan dia yang ini, orang-orang makin memperdalam lagi apa sih yang pernah diomongin sama Resbob dan juga Big Mo, dan menemukan kalau misalnya ini nggak cuma sekali doang dia ngomongin soal Sunda. 7 bulan yang lalu, tanggal 24 April 2025 di podcastnya namanya Abangku dan Para Jamet-Jamet, dia pun sempat ngomongin soal Sunda gara-gara yang ngomongin soal Sule. Ini udah dikompilasin sama Issey Nugroho di bulan Agustus ya. Kompilasi kontroversinya Big Mo yang pertama, pindah agama demi mobil. Big Mo kan babi katain istri orang. Dan yang mungkin relate sekarang itu rasis ke orang Sunda. Jadi kayak gimana pernyataannya kita lihat dulu gitu. Berpikir yang ini parah banget. Ada yang sama-sama parahnya nih, yaitu rasis ke orang Sunda. Jadi gini, di live bareng kakaknya lagi, judulnya itu Abangku dan Para Jamet-Jamet. Ini lucu banget sih. Mereka membahas pelawak terlucu di Indonesia. Yes, ngomongin soal Sule. Sule. Tapi mereka menganggap itu dulu karena sekarang mereka anggap kalau Sule itu udah gak lucu pas baperan. Ya, ini opini sebenarnya, ini opini. Dan menurut gue fan-fan aja dia ngomong kayak gini, subjektif kan. mungkin kalian udah tau lah beritanya, tapi gua nggak bahas Sulenya. Nah, dimulailah di situ. Big Mo ngepelintir percakapannya itu ke Sule orang Sunda. Sule itu orang mana? Orang mana? Sunda. Emang Iya. Enggak ngerti gak sih? Di sini gua nggak paham anjing. Gua nggak rasis ya. Gue nggak rasis ya, tapi ngelihat pernyataan ini gue jadi inget meme ini anjir, cewek yang not to be racist or anything but Asian people. Coba masih ada nggak video di YouTube ya? Coba. Not to be racist or
Ini lucu banget anjing. Sorry. Sore enggak Not to be racist or anything, but Asian people. langsung throwback ke situ. Wait, mana tadi? Video. Nah ini oke. Lanjut dulu ya. Gue nggak paham anjing. Gue nggak rasis ya. Tapi masa di pengalaman gue semua orang Sunda di hidup gue tuh aneh anjing. Gua tuh Dika tuh. Ada something antara licik, Gue. ya, dua muka, Wih, ya, gue tuh. mata-mata Iya. gitu. Mata-mata anjing lucu banget. Iya. Atau baperan atau Iya. apa, ngerti nggak? Butuh validasi. Oke, jadi gini. Ya, gue nggak pengen jadi WK-nya Big Mo gitu, tapi ini sebenarnya opini tongkrongan. Ya, kesalahannya Big Mo adalah ini di live streamingin. Dan jelas ya, ini subjektif banget karena apa? Karena ini berdasarkan pengalamannya dia. Ya mungkinnya dia masih belum ketemu sama Sunda baik gitu ya. Masih belum ketemu sama orang-orang Sunda yang asik gitu. Makanya opini dia masih kayak gitu. Dan gue nggak pengen jadi WK-nya Sunda juga, tapi basically ya, gue rasa tuh nature orang-orang buat licik, bermuka dua segala macam itu nggak bisa digeneralisir hanya dari satu suku doang, men. Ya, gue nggak pengen bilang dari suku-suku mana aja gitu, tapi yang ngomongin soal perhitungan, ngomongin soal licik dan segala macam itu pasti dominansi ada di suku-suku mana. Tapi emang salahnya adalah kalau misalkan ini dinyatain di publik gitu loh. Dan gue pun nggak merasa sebenarnya, karena basically kalau misalnya lu nggak merasa, ngapain lu ngerasa tersindir, ya nggak sih? Gue Ini green flags ya. belum nemu cewek Sunda yang green flag. Iya. Orang Sunda deh yang general. Ini Gojek. Aduh salah, ke Bandung harusnya. Ke Bandung atau ke Bogor tuh. Tapi Bandung top tier. Cewek Sundanya real. Flags ya. Nah ini nih bener-bener lu ya Big Mo. Bisa dibilang Big Mo ini rasis. Ini hard L banget sih. Dari gue sendiri yang menurut gue tuh masih fine-fine aja, tapi gue bisa paham juga kenapa ada beberapa pihak yang pada akhirnya mempermasalahkan pernyataannya Big Mo dan juga pernyataan dari kakaknya. Apalagi kakaknya itu nggak yang bilang ini mau apa ya, gue bukan rasis, tapi bener langsung ngomong gitu. Harus ini dulu, jangan basic nanti deh. Ya basically Resbob juga udah buat pernyataan permintaan maaf atau klarifikasi. Lu bisa lihat sendiri dari beritanya akurat.co gitu. Di repost juga sama Edi Sutrisna Official. Bentar, ini. Menyampaikan klarifikasi serta permohonan maaf terkait salah satu ucapan saya saat streaming di Surabaya waktu lalu, 3 hari lalu. Saya diingatkan oleh banyak pihak bahwa saya telah menyinggung suku tertentu, tepatnya suku Sunda, Lucu banget. dengan memberikan stigma tertentu. Izinkan saya menyampaikan klarifikasi bahwa sungguh dan sesungguh-sungguhnya saya masih tidak percaya sedikit pun hal itu, ucapan itu keluar dari mulut saya. Secara tidak sadar aja. Orang Sunda aja. Alas saya sama Kobam, emang rusak akal dan mental. Jangan damai, dimaafkan, tapi itu proses hukum. Weh, lu bisa lihat sendiri anjir waktu digeruduknya kayak gimana. Gokil Twitter. Selamat, Anda akan segera menjadi penghuni Hotel Prodeo. Ada yang ngamuk-ngamuk. Ribut ya. Well basically ini pun butuh waktu beberapa hari gitu ya, karena polisi juga harus nyari. Soalnya waktu dia buat pernyataan terus kemudian dipermasalahin, masih sempet denial awalnya. Ini dituang dalam berita Kompas dengan judul kronologi penangkapan YouTube Resbob bermula dari dugaan ujaran kebencian di Ciduk di Jawa Timur. Di mana pelarian. Kalimatnya tuh langsung pelarian YouTuber Adimas Firdaus, lebih dikenal dengan nama Resbob, akhirnya terhenti setelah aparat kepolisian menangkapnya pada Senin. Ya, dia sempat cabut-cabut dulu. Polisi berhasil mengendus keberadaan Resbob di wilayah Jawa Timur. Penangkapan Resbob dilakukan menyusul sejumlah pihak melaporkannya terkait dugaan ujaran kebencian yang diduga ditargetkan kepada masyarakat Sunda dan pendukung Persib Bandung. Ini yang paling red flag tuh sebenarnya ini. Yang bikin ini jadi makin bermasalah karena dia langsung nyinggung fans klub bola gitu loh. Dia nggak tahu ya kalau misalkan Kang Emil pun bisa kalah jadi gubernur Jakarta gara-gara nyinggung Jack juga. Oh my god.
Orang tidak pernah belajar. Kasus ini bermula ketika konten video Resbob di YouTube viral dan memicu kemarahan publik. Dalam tayangan tersebut, yang melontarkan ucapan bernada penghinaan terhadap identitas kesukuan warga Jawa Barat serta kelompok supporter Viking. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan bahkan sempat merespon keras situasi ini sebelum penangkapan Aduh. Ternyata udah ada yang mention juga ya ke wakil gubernur yang mendekatkan tindakan tersebut berpotensi memecah belah bangsa dan tidak bisa ditoleransi. Ia menghimbau masyarakat tidak membenci asal usul pelaku, melainkan fokus pada penegakan hukum terhadap individu tersebut. Terus habis itu langkah serupa diambil Rumah Aliansi Sunda Ngahiji, Rumah Aliansi Sunda Ngahiji coy. Mulai pelaporan Denny Suwardi yang juga mengadukan Resbob ke Direktorat Reserse Cyber Polda Jabar. Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat Kombes Polisi Hendra Rokawan juga menjelaskan penyidik bergerak cepat melakukan pemetaan digital pasca pelaporan masuk. Pada Jumat, kepolisian menyatakan telah memulai tahap penyelidikan awal. Kami sudah melakukan profiling akun pelaku hate speech terhadap Viking dan warga Jabar, serta sudah memulai penyelidikan. Selanjutnya, upaya pengejaran dilakukan dan membuahkan hasil pada awal pekan ini. Hendra mengonfirmasi aparat kepolisian sukses mengamankan pelaku di tempat persembunyian di Jawa Timur. Bro, benar-benar hidup seperti GTA. Langsung bintang 3 abis ngomong Sunda Award, man. Oh my god. Enggak, masanya lucu loh. Ini akhirnya gue buatin video ngopi karena basically ya, kalau misalnya orang Sunda marah kan lucu harusnya ya. Kalau misalnya ke-trigger lucu. Eta sih aku naon sih ngomong gitu-gitu kan lucu ya nadanya. Ini tiba-tiba di gaslight, bukannya lucu marahnya, tapi malahan bener-bener sampai pengen ngelapor. Itu berarti udah serius gitu. Ternyata ya memang ada ujaran kebencian yang mungkin berdasarkan beberapa orang udah bisa masuk gitu loh ke delik aduan. Bahkan gak cuma itu ya, Resbob sendiri katanya udah di DO dari kampus buntut hina suku Sunda. Ya balik lagi, ini bisa jadi pelajaran yang sangat amat berharga, bukan cuma buat lu semua yang konten kreator, tapi kita semua sebagai orang-orang yang mungkin ya bisa buat status di media sosial kalau misalkan menyatakan sebuah pendapat. Harus lihat audiens lu itu siapa aja. Lu juga harus batasan-batasan kalau misalkan ini udah masuk ke dalam masuk keras nih, udah masuk ke agama nih, harus bener-bener berhati-hati kecuali emang audiensnya, forumnya atau lu bisa bertanggung jawab bener-bener penuh sama pernyataan lu sendiri. Ya kalau bisa nggak sampai dipengaruhi sama alkohol gitu ya. Jadi begitulah kira-kira permasalahan yang terjadi sama kakaknya Big Mo, yaitu Resbob. Gimana tanggapan lu semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau misal lu semua tanya ke gue ya, gue bakal bilang ini lucu banget. Kenapa? Karena dalam hitung-hitungan permasalahan ras ya, ini udah ketiga kalinya ngomongin soal suku di Indonesia. Yang pertama Willy Salim waktu ngomongin soal rendang gitu ya. Terus ada yang maling, banyak yang langsung ngebully suku dari Palembang gitu. Terus habis itu ya suku Palembang juga gak terima. Yang kedua Om Panji waktu Toraja gitu ya. Dan yang terakhir Sunda. Next suku apa? Orang-orang kayak harus bener-bener tahu gitu ya kalau misalkan ngomongin soal ras itu bener-bener sensitif banget. Apalagi kalau misalkan lu lagi buat konten-konten podcast ngobrol bareng circle lu yang mungkin aja sulit untuk memberikan batasan mana yang boleh untuk dibicarakan, mana yang tidak gitu loh. Terima kasih banyak udah mendengarkan video ngopi gue. Gue undur diri, sampai jumpa.